Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa ba'd. Khotimana azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM ataupun yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel, dan juga kami menyapa para pemirsa Al Furqan TV dan media-media sunnah lainnya yang ikut memancar luaskan kajian di malam hari ini dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Rabu tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juli 2022, Alhamdulillah kami dapat kembali hadir dalam kajian Islam ilmiah, pembahasan panduan salat sunnah bagian kelima yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullahu ta'ala ya, dan sekarang beliau sedang berada di studio Al Furqan TV. Alhamdulillah. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, di sesi tanya jawab nanti antum dapat bertanya kepada Ustadz melalui line telepon. Bertanya langsung melalui line telepon di nomor 0226862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Dan kami juga menyapa para jamaah yang ikut serta dalam kajian di malam hari ini melalui aplikasi Zoom. Bagi antum yang akan bertanya, silahkan nanti di sesi tanya jawab bisa memberikan tanda kepada operator ataupun bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat di aplikasi Zoom. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullahu ta'ala. Mari kita langsung saja simak pembahasan panduan salat sunnah bagian kelima. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Al-Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Tarbiyah Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, dan para pemirsa Al Furqan TV yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dan berjumpa dengan hari-hari terindah 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari yang sangat mulia, agung dan istimewa. Ya, hendaknya bagi kita memanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak amal saleh sebagai bekal bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Lebih-lebih sebentar lagi ya, hari Sabtu kita akan masuk pada hari yang paling agung di dunia, yaitu hari Arafah. Hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agamanya. Ya, turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengampuni dosa-dosa hambanya, mengabulkan doa-doa mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala bangga di hadapan para malaikatnya. Maka ya, siapkan semangat kita untuk meningkatkan amal ibadah di hari yang istimewa tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tikallahu fihi 'abdahu minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka ketimbang hari Arafah. Allah mendekat kepada hambanya, Allah bangga di hadapan para malaikatnya,
dan Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan apa yang mereka inginkan, apa sih yang diinginkan oleh mereka. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk meningkatkan kualitas frekuensi ibadah kita, ya, terutama dua amal ibadah yang sangat istimewa, yang sangat ditekankan di hari Arafah. Pertama yaitu puasa. Kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada saudara-saudari sekalian, para pemirsa, ya, jangan lupakan untuk berpuasa hari Arafah karena keutamaannya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yukaffiru sanatal madiyah wal qabilah." Puasa hari Arafah itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka persiapkan ya diri kita, ajak keluarga kita, istri dan anak-anak kita, bangunkan mereka untuk sahur ya, agar bisa melaksanakan ibadah puasa Arafah ini. Ya, Sa'id bin Jubair mengatakan, "Aikidu khodamakum liyatasahharu yauma Arafah." Bangunkan keluarga kalian, pelayan-pelayan kalian, agar mereka sahur di hari Arafah. Ya, karena ini kesempatan yang langka. Ya, keutamaan yang luar biasa. Ya, jangan sia-siakan kesempatan tersebut karena kesempatan belum tentu berulang dua kali. Yang kedua, di antara amal ibadah yang sangat-sangat ditekankan juga adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya. Maka persiapkan doa-doa terbaik kita. Hadirkan hati kita. Fokuskan pikiran kita. Luangkan waktu kita untuk banyak berdoa kepada Allah di hari yang mulia tersebut. Ya. Seorang ulama pernah mengatakan, "Ini istata'ta an tahluwa bi nafsika isyata Arafah faf'al." Jika kamu bisa untuk menyendiri, menyepi di sore hari Arafah, maka lakukanlah. Ya, maka lakukanlah. Artinya kalau kita bisa untuk menyepi, menyendiri di hari Arafah agar lebih fokus, lebih khusyuk, berdoa, bermunajat, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah. Ya. Kita butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita adalah hamba yang berlumuran dengan dosa. Ya, saatnya bagi kita untuk membersihkan diri kita dari noda-noda di hari yang mulia tersebut. Optimislah, yakinlah bahwa Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Imam Ibnul Mubarak pernah ditanya, siapa orang yang paling rugi ya di hari Arafah? Beliau menjawab, orang yang paling rugi adalah orang yang tidak yakin bahwa Allah mengabulkan doanya. Orang yang tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Ya, maka mari kita perbanyak doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek ya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka sekali lagi persiapkan diri kita, ya, tingkatkan semangat ibadah kita. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Bughyatul Mutatawwi' fi Salati Tatawwu', tentang panduan ya puasa, panduan salat-salat sunnah. Ya, pada kesempatan pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang salat witir, dan pada kesempatan ini akan kita lanjutkan tentang salat-salat sunnah yang lain. Dan karena kita sekarang sudah mendekati hari raya Idul Adha, ya, saya akan mendahulukan pembahasan tentang salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha karena mendesaknya kebutuhan. Ya, jadi ini sebenarnya belum ada beberapa yang kita lompati dulu, ya, karena
kami melihat ya untuk mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana panduan salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Id ya, adalah salat yang dianjurkan, ya jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, dan sebagian ya ulama berpendapat bahwasanya salat Id hukumnya adalah wajib karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada ya para wanita untuk keluar ke tanah lapang ya menyaksikan salat hari raya, sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah, amarona an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil idaini al-awatiqa wa dhawati al-khudur wa amara al-huyyad ay ya'tazilna musallal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan ya, menyuruh keluar para wanita ya, gadis-gadis pingitan dan wanita-wanita yang haid untuk ya keluar ke musola. Ya, musola yang dimaksud di sini adalah tanah lapang, tanah yang luas. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat menekankan para wanita pada dasarnya adalah di rumah. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah kalian. Tapi Nabi memerintahkan dalam hadis ini agar mereka keluar rumah. Ya, tentu ini menunjukkan kepada kita suatu penekanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perempuan saja yang sejatinya di rumah, ya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya untuk di lapangan, maka ya tentu bagi kaum laki-laki ya lebih utama untuk berada ya keluar lapangan. Ya, nah. Intinya bahwa sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, termasuk ya syiar di antara syiar agama, termasuk amal ibadah yang disunnahkan, dianjurkan dalam agama. Ya, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, dan sebagian para ulama mengatakan itu adalah wajib. Ya, intinya apapun hukumnya, baik kita katakan sunnah muakkad atau kita katakan itu adalah fardu ain atau fardu kifayah, yang jelas hendaknya bagi kita semuanya untuk ya bersemangat melaksanakan ya salat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Baik. Dalam pembahasan tentang salat hari raya ada beberapa permasalahan. Masalah yang pertama adalah waktu. Ya, waktu sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, waktu sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah dimulai setelah terbitnya matahari. Kalau belum terbit, ya belum masuk waktunya. Ya, untuk sholat hari raya Idul Adha dianjurkan untuk lebih pagi. Ya, hikmahnya kata para ulama agar segera bisa menyembelih ibadah kurban. Berbeda dengan sholat hari raya Idul Fitri, maka dianjurkan untuk agak diakhirkan ya supaya memberi waktu yang leluasa ya bagi mereka yang belum mengeluarkan zakat al-fitr. Ya, intinya bahwa sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha waktunya adalah setelah terbitnya matahari. Ya, sekitar 12 menit atau 15 menit ya setelah terbitnya matahari, awal waktu sholat duha, ya. Nah, ini awal waktu sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun akhir waktunya ya menurut pendapat ya mayoritas ulama, jumhur ulama, sampai tergelincirnya matahari, ya. Nah, masalah yang kedua adalah tidak ada adzan dan tidak ada iqamat untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas dan juga dalam hadis Jabir bin Abdullah
Ya, beliau mengatakan sallaitu, Jabir bin Samurah, beliau mengatakan sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adzanin wala iqamah. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, bukan hanya sekali atau dua kali, artinya sering. Ya, beliau ini sering salat bersama Rasulullah SAW, ya, salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bi ghairi adzanin wala iqamah, tanpa adzan dan tanpa qomat. Ya, tanpa adzan dan tanpa qomat. Berarti salatnya Rasulullah SAW, salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu tanpa didahului adzan dan tanpa didahului dengan qomat. Padahal, ya, kalau Rasulullah SAW mau melakukannya, mau memerintahkannya, tentu saja mudah. Ya, tentu saja mudah. Ya, tetapi Rasulullah meninggalkannya. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Ya, sunnah meninggalkan. Sunnah meninggalkan. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, padahal beliau mampu untuk melakukannya, berarti hendaknya bagi kita, disunnahkan bagi kita untuk meninggalkannya juga. Ya, nah, maka bukan termasuk sunnah Nabi, ya, kalau justru malah ada adzan atau qomat atau ucapan as-shalah jami'ah, ya, ini adalah, ya, justru tidak ada syariatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama menghukuminya sebagai kebid'ahan dalam agama, ya, sebagai kebid'ahan dalam agama. Hikmahnya apa? Ya, tanpa adzan dan tanpa iqamat, wallahu alam. Tentu pertama hikmahnya adalah kita mengikuti Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita amalkan. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, padahal beliau mampu untuk melakukannya, tapi beliau tinggalkan, kita tinggalkan. Tapi hikmah yang lain yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, agar orang itu tidak bergantung kepada adzan atau qomat. Ya, tidak bergantung kepada adzan dan qomat. Tapi mereka dengan penuh semangat, ya, berangkat, ya, untuk menyemarakkan syiar di antara syiar-syiar Islam ini, ya, sehingga suasana lebih ramai, ya, lebih ramai. Kalau misalkan nanti ada adzan, ya, nunggu adzan dulu nanti, atau nunggu qomatnya terlebih dahulu. Tapi justru dengan tidak ada adzan dan tidak ada qomat, diharapkan orang lebih pagi, ya, untuk menghadiri lapangan. Taib, masalah yang ketiga, ya, berapa jumlah rakaat salat hari raya Idul Fitri dan, ya, berapa kali takbir. Salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Ya. Rakaat yang pertama dengan tambahan 7 kali takbir sebelum membaca surat Al-Fatihah. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali takbir selain dari takbiratul intiqal. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama, ya, jumhur ulama menguatkan hal ini. Dalil yang menunjukkan bahwasanya salat Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, salatul adha rakaatan wa salatul fitri rakaatan wa salatul musafiri rakaatani wa salatul jum'ati rakaatani tamamun laisa biqasrin ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Salat duha itu 2 rakaat. Salat fitri, salat Idul Fitri 2 rakaat. Salat musafir 2 rakaat. Salat Jumat 2 rakaat. Ya. Sempurna, ya, bukan dikosor. Sesuai lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Rasulullah salat Idul Fitri 2 rakaat. Ya, beliau tidak salat sunnah sebelumnya ataupun sesudahnya. Ini menunjukkan bahwasanya salat Idul Fitri dan Idul Adha, ya, dilakukan sebanyak 2 rakaat. Ya, bukan 1, bukan 3. Yang berikutnya dalil yang menunjukkan bahwasanya,
Ya, rakaat yang pertama 7 kali takbir dan rakaat yang kedua adalah 5 kali takbir. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru minal fitri wal adha fil ula sab'a takbirat wa fis saniyati khamsan, ya, siwa takbiratai ar-ruku'. Bahwasanya Rasulullah SAW, kata Aisyah, ya, bertakbir di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yakni bertakbir di sini takbir zawaid, takbir tambahan, ya, selain dari takbiratul ihram, demikian juga takbiratul intiqal. Ya, beliau bertakbir 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Ya, jadi untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada bedanya dengan sholat yang lain, hanya ada tambahan. Pada rakaat yang pertama ada 7 kali takbir, ya. Pada rakaat yang kedua ada 5 kali takbir tambahan, ya. Apakah mengangkat tangan atau tidak pada setiap kali takbir tersebut? Ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala. Jumhur ulama mengatakan bahwa setiap kali takbir ada mengangkat tangannya. Jadi Allahu Akbar, mengangkat tangan. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya, kebanyakan ulama menguatkan mengangkat tangan. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengangkat tangannya pada setiap kali takbir. Yang kedua adalah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, pendapat yang kedua adalah tidak ada mengangkat tangan. Jadi tetap tidak ada setiap kali takbir mengangkat tangan, tidak ada. Ini pendapat Dhahiriyah dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Namun insyaallah ta'ala pendapat yang lebih kuat, ya, adalah, ya, mengangkat tangan, ya, sesuai dengan keumuman hadis. Ya, lebih-lebih ini adalah pendapat mayoritas ulama dan nasihat dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa secara umum pendapat jumhur ulama itu adalah pendapat yang lebih kuat. Jangan kita gegabah menyelisihinya kecuali apabila kita memiliki dalil yang lebih kuat. Ya, memiliki dalil yang lebih kuat. Taib. Masalah yang berikutnya juga adalah apakah pada 7 kali takbir dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua itu ada bacaannya atau kita diam aja? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan ada bacaannya dalam takbir zawaid itu, ya, yaitu pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, atau zikir-zikir yang lain, ya, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ya. Intinya adalah berupa pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dinukil dari beberapa sahabat, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibnul Yaman, ya. Dan ini dikuatkan oleh mayoritas ulama. Pendapat yang kedua adalah tidak ada bacaan. Jadi diam aja. Ya, diam aja. Ya. Dan ini dikuatkan oleh sebagian ulama, di antaranya juga adalah Syekhul Albani rahimahullahu taala. Ya. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, adalah pendapat yang pertama, bahwa dalam setiap kali takbir ada, ya, bacaannya. Ada bacaannya. Kenapa? Karena ini dinukil dari sahabat. Dan sahabat tidak mungkin, ya, menyampaikan, membuat tata cara ibadah baru yang tidak mereka ambil dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sekalipun masalah ini, ya, harus kita sikapi dengan lapang dada. Ya, masalah perselisihan fikih seperti ini harus kita sikapi dengan bijak, dengan lapang dada. Tidak perlu untuk saling menjatuhkan, tidak perlu untuk saling menghujat, ya, membuli, menyindir antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita harus berupaya
belajar berlapang dada ya dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah fikih ya yang muktabar di kalangan para ulama. Ya, kata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, "Man lam ya'rif ikhtilafal ulama lam yashumma anfuhul fiqh." Barang siapa yang tidak mengetahui perselisihan para ulama, maka hidungnya belum mencium bau fikih. Taib. Itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, ya, apakah ada surat khusus yang dibaca ya di salat hari raya Idul Fitri? Surat apa yang dibaca? Tentu yang ya ketika kita salat hari raya Idul Fitri sama seperti salat-salat yang lain, nomor satu adalah membaca surat Al-Fatihah. Karena setiap salat harus ada surat Al-Fatihah. Nabi bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya. Jadi harus membaca surat ya Al-Fatihah ini. Ya, ini adalah suatu keharusan. Tidak sah salat seseorang jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, ya disunnahkan untuk membaca surat ya yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dibaca secara keras. Kadang surat Qaf rakaat yang pertama dan surat Al-Qamar iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar pada rakaat yang kedua. Ya. Taib. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Sabbihis rakaat yang pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Ya, pada rakaat yang kedua. Ya, adapun apa yang dibaca oleh Rasulullah yaitu surat Qaf dan Al-Qamar berdasarkan hadis ya Abu Waqid Al-Laythi ya dalam riwayat Muslim ketika Umar tanya kepadanya apa yang dibaca oleh Rasulullah pada salat hari raya Id, beliau menjawab iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar dan Qaf wal Qur'anil Majid. Ya. Adapun surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, ya, surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah ini berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Nah, jadi boleh kadang yang ini, boleh kadang yang itu. Kalau misalkan ada yang mau membaca Qaf rakaat yang pertama dan Al-Qamar, boleh. Nih, saya pernah sholat hari raya di Saudi Arabia, ya imamnya membaca ini Qaf wal Qur'anil Majid dan iqtarabatis sa'at wan syaqqal qamar. Itu pengalaman yang jarang ya. Kalau kita di Indonesia jarang imam sholat Id, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha ya paling banter Al-Ghasyiyah dan Al-A'la ya. Tapi seandainya mau membaca Qaf dan Al-Qamar, ini juga disunnahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya adalah tempat. Salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya sunnahnya, afdalnya adalah di musalla, tempat luas, tanah lapang. Hal ini sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallam kana idza kharaja yaumal Id amara bil hirbah fatudha baina yaday. Rasulullah kalau keluar pada hari raya Idul Fitri, maka beliau memerintahkan supaya ditancapkan tongkat. Ya. Tongkat. Jadi bukan di masjid, tetapi di tanah lapang. Dalam riwayat yang lain, kana Nabi yahdu ilal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id itu di musalla, tanah lapang. Ya, padahal ada Masjid Nabawi. Ya, ada Masjid Nabawi. Taib. Kecuali di Mekah,
ya, Masjidil Haram, ya, penduduk Mekah selalu sholatnya di Masjidil Haram, ya, karena keistimewaan khusus, ya, yang ada di Masjidil Haram, ya. Lagian juga tempatnya adalah luas. Intinya adalah hendaknya bagi kita untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya, itu di tanah lapang, ya, supaya syiar Islam ini semakin nampak, ya, semakin nampak. Jangan setiap masjid, apalagi musola-musola kecil, bikin sendiri-sendiri, ya. Tujuan utama dari sholat hari raya adalah supaya persatuan dan menampakkan syiar di antara syiar Islam ini, ya. Nah, kalau di lapangan terbuka, kemudian berkumpul jadi satu, ya, suasana perayaan akan betul-betul lebih terasa, ya, kalau betul-betul lebih terasa. Baik, selanjutnya adalah masalah berikutnya, dianjurkan ada khutbah setelah sholat Id, ya. Setelah sholat dianjurkan seorang khatib untuk menyampaikan khutbah, ya, kepada manusia sebagai nasihat agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan oleh Ibnu Abbas, syahidtul ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Aku menyaksikan Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya sholat sebelum khutbah. Sholat dulu baru kemudian khutbah, ya. Seandainya dibalik, khutbah dulu baru kemudian sholat, ini berarti menyelisih sunnah, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian umara, ya. Pernah saat itu mereka khutbah dulu baru kemudian sholat, menyamakannya seperti Jumatan. Khawatirnya nanti kalau sholat dulu baru khutbah nanti bubar, katanya. Ya, ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat dulu baru kemudian khutbah. Taib. Masalah yang terakhir yaitu apabila ketinggalan sholat Id, ya, mungkin ketiduran atau mungkin, ya, masbuk misalkan, ya, maka boleh bagi dia untuk, ya, sholat 2 rakaat, ya, di rumah misalkan, tidak mengapa melaksanakan sholat Id di rumah, ya, kalau memang ketinggalan, ya, kalau memang ketinggalan. Atau misalkan kita masbuk, ya, masbuk, maka hendaknya bagi kita menyempurnakan, ya, menyempurnakan. Ketika kita misalkan rakaat yang pertama kita ketinggalan, tinggal rakaat yang kedua, maka kita menambahi 1 rakaat lagi, seperti halnya ketika kita masbuk pada sholat yang fardu misalkan, ya. Nah, kalau kita ketinggalan 1 rakaat, maka rakaat yang pertama kali kita dapati bersama imam itu adalah rakaat yang pertama. Kemudian yang kita tambahi sendiri itu adalah rakaat yang kedua. Berarti, ya, ketika kita menambahi itu berarti 5 kali takbir tambahan. 5 kali takbir tambahan. Jadi yang pertama dia mendapati imam pada rakaat yang kedua, berarti 5 kali takbir karena mengikuti imam. Kemudian dia bangkit lagi, ya, nambah 1 rakaat karena ketinggalan, itu nambah 5 kali takbir. 5 kali takbir karena bagi dia itu adalah rakaat yang kedua. Ya. Taib. Adapun kalau ketinggalan 2 rakaat, ya udah, berarti dia
melaksanakan sholat 2 rakaat, rakaat yang pertama 7 kali takbir dan rakaat yang kedua adalah 5 kali takbir. Ya, saya kira itu ya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang bisa kita bahas tentang panduan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini saya dahulukan ya, mengingat sebentar lagi insyaallah taala ya insyaallah hari Ahad ya, sesuai keputusan pemerintah ya, kita akan melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Sehingga pembahasan tentang sholat hari raya Idul Adha ini kami dahulukan supaya pas dengan kebutuhan kita. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, apalagi sebentar lagi kita akan menyongsong hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Ya, semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakannya dan mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang telah disampaikan, dan ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, kami memberikan kesempatan kepada antum semua yang akan bertanya jawab di sesi tanya jawab di malam hari ini. Bagi antum yang akan bertanya langsung, silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi di line telepon 02286862637, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Dan bagi para jamaah yang menyimak kajian di malam hari ini melalui aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator untuk bertanya langsung kepada Ustadz, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat di aplikasi Zoom. Baik Ustadz, pertanyaan pertama dari, tidak ada namanya sepertinya. Ustadz, ana izin bertanya. Yang pertama, untuk yang takbir muqayyad di bulan Zulhijjah itu apakah langsung bertakbir persis setelah salam ataukah setelah zikir terlebih dahulu Ustadz? Pertanyaan kedua, yang disunahkan untuk tidak makan sebelum sholat Idul Adha itu khusus untuk orang yang akan berkurban ataukah itu juga disunahkan untuk orang yang tidak berkurban Ustadz? Syukran jazakallahu khairan. Silahkan. Dianjurkan bagi kita di bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Ya, sebagaimana dalam hadis, "Ma min yaumin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Ya, tidak ada hari yang lebih suci di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah oleh kalian bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Dan takbir ada dua macam. Takbir mutlak, yaitu kapanpun, dimanapun, baik itu di masjid, baik itu di rumah, di jalan, di kantor, dianjurkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, sebagaimana ini dipraktekkan oleh para sahabat. Ya, Abu Hurairah, Ibnu Umar keluar ke pasar dan diikuti oleh orang yang lainnya. Maimun bin Mihran pernah mengatakan, aku mendapati masa di mana para sahabat atau para tabi'in, ya, mereka takbir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Aku memperumpamakan mereka seperti ombak di lautan, saking banyaknya. Ya, kalau sekarang dianggap aneh kalau orang takbiran di 10 awal bulan Dzulhijjah sejak tanggal 1. Padahal itu disunnahkan, dipraktekkan oleh para salaf dahulu. Takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, yaitu setelah sholat. Ya, takbir muqayyad dimulai pada hari raya, takbir muqayyad dimulai pada hari Arafah, ya, fajar hari Arafah, subuh hari Arafah, dan berakhir setelah tenggelamnya matahari
di akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, di akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Taib. Oleh karenanya, ya, hendaknya bagi kita untuk memperbanyak takbir, baik mutlak maupun muqayyad. Ya, kalau tanggal 1 mutlak. Ya, adapun tanggal 9 maka di sini berlaku dua, mutlak dan muqayyad. Kapanpun juga setelah sholat. Tadi yang ditanyakan takbir muqayyad itu setelah sholat itu apa langsung setelah salam ataukah setelah zikir terlebih dahulu? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama karena tidak ada nas yang jelas dalam masalah ini, karena takbir muqayyad itu hanya praktek para sahabat dan ijma' para sahabat. Tidak ada nas yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya ada yang mengatakan setelah salam langsung, ada juga setelah zikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, nah itu sebelum berzikir yang 33 Allahu Akbar, tasbih dan tahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah itu, ya, sebelum itu, ya, baru kemudian apa namanya, jadi takbiran dulu, baru kemudian dzikir. Jadi dia istighfar terlebih dahulu, setelah istighfar baru takbiran, ya, baru setelah itu dzikir. Ya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jadi dia istighfar terlebih dahulu, setelah itu takbiran, ya, setelah itu baru berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala kulli hal, dua-duanya insyaallah boleh, ya, dipraktekkan karena memang tidak ada dalil yang khusus dalam masalah ini. Tentang masalah yang kedua, yaitu sunnahnya tidak makan sebelum hari raya Idul Adha, apakah itu khusus bagi orang yang berkurban saja ataukah itu umum mencakup yang berkurban dan yang tidak berkurban? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan umum, ya, baik yang berkurban maupun yang tidak berkurban, ya, tidak ada pengkhususan. Dan sebagian para ulama, ini riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwasanya itu khusus bagi yang berkurban saja. Adapun yang tidak berkurban, silahkan dia makan, ya, karena Rasulullah SAW tidak makan terlebih dahulu, itu karena nunggu makan daging kurbannya. Adapun yang tidak berkurban, ya, maka tidak mengapa makan terlebih dahulu, ya, atau malah disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Wallahu alam, zahir hadis adalah umum, ya, dan ini sesuai dengan kaidah, ya, bahwa hukum asalnya dalil itu dibawa kepada keumumannya. Ya, suatu dalil harus dibawa kepada keumumannya. Dalilnya zahir hadisnya umum, ya, mencakup yang mudhahi, yang berkorban maupun yang tidak berkorban. Siapa yang mengatakan itu khusus, maka butuh dalil yang kuat dan jelas. Oleh karenanya, menurut pendapat yang kuat yang kami yakini, bahwa sunnah tidak makan sebelum hari raya Idul Adha itu sifatnya umum, baik bagi yang berkorban, ya, maupun yang tidak berkorban, ya. Nah, wallahu a'lam. Sekalipun walaupun dia misalkan makan, nggak apa-apa juga, ya, bukan sesuatu yang terlarang atau haram, karena ini hanya sunnah, ya, yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Tapi kita berupaya untuk meneladani dan mencontoh Nabi SAW, ya, sebisa mungkin, ya, semampu mungkin. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari peserta di aplikasi Zoom. Beliau mencatatkan pertanyaannya melalui chat dari Ibu Nani Umu Baby. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Wanita sebaiknya sholat di rumah. Apakah dibolehkan wanita sholat di lapangan atau di musola pada saat sholat hari raya? Jazakallahu khairan Ustadz. Silahkan. Tadi sudah kita bahas
hadis Ummu Atiyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk keluar ke tanah lapang, ya, untuk keluar ke tanah lapang. Padahal biasanya memang wanita itu adalah di rumah, dan yang paling mulia sholat seorang wanita itu adalah di rumah. Tapi khusus, ya, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para wanita untuk keluar ke lapangan untuk menyaksikan syiar di antara syiar Islam, dan agar mereka membaur dengan masyarakat, ya, bersama-sama bergembira, bersukacita, sehingga terwujudlah persatuan dan kesatuan yang diinginkan. Semakin nampaklah syiar di antara syiar-syiar Islam, ya. Bahkan tadi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah gadis-gadis pingitan yang biasanya di rumah. Bahkan lebih daripada itu, yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah wanita-wanita yang sedang haid. Mereka nggak boleh sholat, tidak sah sholatnya juga, tapi tetap disuruh keluar oleh Nabi SAW. Ya, walaupun nanti mereka menyendiri, ya, di belakang misalkan nggak ikut sholat, tapi tetap disuruh oleh Nabi untuk berangkat ke tanah lapang. Ya, intinya memang pada dasarnya wanita afdolnya adalah di rumah, tapi untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi sendiri yang memerintahkan agar mereka keluar ke tanah lapang, sehingga pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sebaiknya bagi para wanita untuk keluar ke tanah lapang, ya, melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha seperti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau ketinggalan, ya, maka tidak mengapa, ya, sholat di rumahnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Dan ikhwati man azanillahu wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi di line telepon di nomor 02286862637, ataupun bisa melalui pesan singkat, kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081122771476. Dan bagi para jamaah yang memakai aplikasi Zoom, silahkan bisa memberikan tanda kepada operator untuk bertanya langsung, ataupun bisa melalui chat di aplikasi Zoom. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari hamba Allah di Bandung. Beliau bertanya, Ustadz, khutbah Id itu 1 kali atau 2 kali? Ada jeda dulu seperti khutbah Jumat, Ustadz. Silahkan. Ya, ini juga termasuk masalah fikih yang diperselisihkan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa khutbah Id itu seperti Jumat, yaitu 2 kali. Ya, 2 kali khutbah. Ada jeda duduk antara keduanya. Dan sebagian para ulama, di antaranya adalah Asy-Syaukani rahimahullah, ya, dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, Syekhul Albani, bahwa khutbah pada salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah sekali. Ya, sekali khutbah. Ya, sekali khutbah, dan itu zahir hadis-hadis yang ada. Zahir hadis-hadis yang ada bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, khutbahnya hanya sekali. Ya, tidak ada dalil yang jelas, yang sahih, ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khutbahnya dua kali. Ya, ala kulli hal, ini masalah perselisihan para ulama. Siapa yang berkhutbah dengan 2 kali, silahkan. Siapa yang khutbahnya sekali, maka juga, ya, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya, hendaknya bagi kita untuk berlapang dada dalam masalah-masalah seperti ini, tidak saling menghujat antara satu dengan yang lain. Masing-masing ada dalil dan argumennya yang kuat. Ya, ini masalah khilaf yang mu'tabar, ya, di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Maria. Beliau bertanya, Bismillah Ustadz, izin bertanya, kalau belum akikah anak, apa bolehkah kita berkurban? Jazakallahu khairan Ustadz. Silahkan. Ya, boleh. Tidak ada
persyaratan bahwasanya kurban itu harus akikah terlebih dahulu. Ya, tidak ada persyaratan. Seandainya dia kurban terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia akikah, ya tidak mengapa. Ya, atau akikah terlebih dahulu baru kemudian berkurban juga tidak mengapa. Ya, memang ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahullah taala. Kalau ada seorang yang belum akikah, mana yang didahulukan? Akikah dahulu ataukah kurban dahulu? Ya, sebagian para ulama mengatakan akikah lebih didahulukan, sebagian lagi mengatakan kurban lebih didahulukan, dan pendapat yang lebih kuat yang didahulukan adalah mana yang paling dekat bagi dia. Ya, kalau dia misalkan paling dekat adalah hari raya Idul Adha, ya berarti kurban dulu. Ya, tapi kalau misalkan masih lama hari raya kurbannya, sedangkan dia sudah mendapatkan karunia anak, ya akikah dulu. Ya, mana yang sanggup dia lakukan, dahulukan. Ya, dahulukan. Boleh nggak menggabung antara niat akikah dengan kurban? Ini juga masalah fikih yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama boleh menggabung antara akikah dengan kurban, dan sebagian para ulama tidak memperbolehkan karena berbeda maksudnya. Ya, berbeda maksudnya. Dan yang lebih kuat, wallahu a'lam, adalah hendaknya bagi kita untuk berbeda, ya, berbeda antara akikah dengan kurban, ya, dengan kurban. Intinya tidak disyaratkan bahwa seorang yang mau berkorban itu harus akikah terlebih dahulu. Seandainya dia belum akikah dan dia mau berkorban terlebih dahulu, tidak mengapa, ya, karena tidak ada syarat harus akikah terlebih dahulu, tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban seperti itu. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini merupakan mungkin pertanyaan yang sama dengan antara yang mengirimkan SMS dan juga di chat Zoom. Assalamualaikum Ustadz, solusinya kalau pemerintah mengumumkan 1 Zulhijjah pada hari Jumat, ketika malam Jumat itu sudah terlihat terbitnya bulan, sudah besar seperti mungkin Jumat malam, ya, bukan malam Jumat, Jumat malam itu sudah terlihat terbitnya bulan, sudah besar seperti yang tepat tanggal 1 Zulhijjah pada hari Kamis. Apakah boleh berpuasa hari wukuf tanggal 9-nya di hari Jumat karena kita menyesuaikan keadaan bulan? Nah, dan juga ada pertanyaan di aplikasi Zoom melalui chat. Beliau bertanya bagaimana dengan perbedaan penentuan tanggal 10 Zulhijjah, apakah mengikuti Arab Saudi atau mengikuti pemerintah, Ustaz? Silahkan. Ya, ini masalah yang sering ditanyakan pada hari-hari ini, yaitu tentang perbedaan keputusan antara keputusan pemerintah kita Indonesia dengan keputusan sebagian ormas, juga ya berbeda dengan keputusan Saudi Arabia, ya, Saudi Arabia. Masalah ini, ya, akar permasalahannya adalah perbedaan para ulama tentang ru'yah hilal, ya, melihat hilal awal bulan itu, apakah, ya, ru'yah global ketika terlihat di satu negara wajib bagi negara-negara yang lain mengikuti ru'yah tersebut, ataukah masing-masing negara memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Ya, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan ru'yah global, kalau terlihat di satu negara wajib bagi yang lainnya untuk mengikutinya, ya, untuk mengikutinya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ya. Mereka mendasarkan hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, ya, berpuasalah karena melihat. Nah, itu sudah terlihat di satu negara. Dan sebagian para ulama mengatakan, ya, bahwasanya ru'yah itu setiap negara masing-masing, ya, setiap negara masing-masing. Ya, mereka mendasarkan juga pada hadis Quraib, ya, tentang perkataan Ibnu Abbas tatkala
mengetahui perbedaan pendapat antara ru'yah Syam dengan Madinah, ya, dan masing-masing menggunakan ru'yah negara masing-masing, kata sahabat Ibnu Abbas, hakadha amarona Abul Qasim, ya, demikianlah Abul Qasim memerintahkan kami, ya, tilka sunnatu Abul Qasim, demikianlah sunnahnya Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ru'yah itu masing-masing negara, ya. Dan pendapat ini, ya, yang pendapat yang kuat sekali, ya, sesuai dengan maqasidus syariah, tujuan pokok syariat yang menganjurkan kepada kita persatuan, ya, dan melarang kita dari perpecahan, ya. Ini di antara maqasidus syariah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan sesuai juga dengan kaidah fikih yang disebutkan para ulama, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, keputusan pemerintah dalam masalah perbedaan-perbedaan yang rawan perpecahan itu adalah bisa menghilangkan perbedaan tersebut, ya. Kalau setiap orang memutuskan awal bulan sendiri-sendiri, maka yang terjadi adalah perpecahan, ya, perpecahan. Maka di sini berlaku kaidah ini, ya, berlaku kaidah ini untuk menghilangkan perpecahan tadi, ya, untuk menghilangkan perpecahan tersebut. Dan ini sesuai juga dengan dalil qiyas. Dalil qiyas di mana kita dalam masalah sholat ikut waktu masing-masing, dalam masalah puasa ikut masing-masing, ya, sahur, ya, berbuka ngikut waktu masing-masing negara, dalam Ramadan dan Idul Fitri masing-masing negara. Maka begitu juga dalam masalah Arafah dan Idul Adha, ya, hendaknya bagi kita untuk mengikuti masing-masing negara, ya, masing-masing negara. Juga dikuatkan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajak kita untuk, ya, taat kepada para pemimpin dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja keputusan para pemimpin yang memutuskan awal bulan, ya, ini bukan sesuatu yang maksiat, ya, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Wajib bagi kita untuk mentaatinya demi terwujudnya persatuan yang kita idam-idamkan. Walhasil, ya, ada perbedaan di kalangan para ulama tentang ru'yah global, ya, apakah terlihat di suatu tempat kita mengikuti, ya, ataukah tidak, ya. Yang jelas itu tidak berkaitan dengan suatu negara tertentu, ya, suatu negara tertentu, ya, tetapi kembali kepada akar permasalahan tadi, baik itu dalam masalah Dzulhijjah atau Ramadan, Syawal dan lain sebagainya, ya. Oleh karenanya, ya, kami menghimbau kepada kaum muslimin dimanapun berada untuk, ya, berpuasa dan berhari raya mengikuti keputusan masing-masing negara, ya, untuk mengikuti masing-masing negara. Kalau memang bisa disiasatin untuk lebih hati-hati, maka itu lebih utama. Contoh, dalam masalah puasa Arafah, kita puasa Arafah mengikuti pemerintah itu adalah hari Sabtu depan ini, karena keputusan pemerintah adalah hari Ahad, ya, hari raya Idul Adhanya. Hari Sabtunya hari Arafah, kita puasa hari Sabtu. Tapi hari Jumat adalah waktu wukufnya para jamaah haji di Mekah, ya, di Mekah. Maka tidak mengapa bagi kita untuk lebih kehati-hatian, ya, kita puasa juga hari Jumatnya, ya, puasa hari Jumat dan juga puasa hari Sabtu. Ini lebih hati-hati, ya. Walaupun kalau misalkan dia puasa hari Sabtu saja sudah cukup, tapi kalau pengen lebih hati-hati, puasa juga hari Jumat. Toh memang kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah ini, ya, kita dianjurkan karena ini hari-hari istimewa, amal saleh dilipat gandakan. Maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak puasa, termasuk,
yaitu tanggal 8, tanggal 9 dianjurkan. Ya, yang kedua, untuk menghindari keluar dari khilaf fikih para ulama tentang puasa hari Jumat atau hari Sabtu sendirian. Ya, karena sebagian para ulama mengatakan tidak boleh puasa Sabtu sendirian atau puasa hari Jumat sendirian. Ya. Maka untuk keluar dari perselisihan tersebut, ya, dengan kita puasa 2 hari itu ya bukan kita mengkhususkan atau menyendirikan. Ya, ini lebih hati-hati. Ya, karena al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Ya. Jadi intinya ya, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini ikuti pemerintah, Mas. Jangan mengikuti pendapat-pendapat pribadi atau kelompok, ya, ormas, ya, atau negara yang lain, tapi ikuti keputusan pemerintah masing-masing. Ya, ini yang kita yakini. Tapi kalau mau lebih hati-hati, ya, puasa saja 2 hari, toh kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, dengan demikian kita aman, ya, dan lebih berhati-hati dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Tidak terasa waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 21.12. Ustadz, kami ucapkan syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustadz yang telah memberikan ilmu kepada kami dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Sampai bertemu kembali Ustadz di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di malam hari ini, kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada antum semua yang menyimak kajian di malam hari ini dan telah mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Kita doakan Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah ta'ala, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah taala beserta keluarga. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, kami informasikan bahwa insyaallah di Kamis pagi besok akan kembali hadir program Tata Quran, Tahsin Talaki Al-Quran bersama Al-Ustadz Haidar Askarul Kohar LC hafizahullahu ta'ala dalam program Tata Quran Tahsin Talaki Al-Quran secara online yang kami siarkan langsung dari studio Tarbiyah Sunnah Media pada Kamis 7 Zulhijjah 1443 Hijriah atau 7 Juli 2022 pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam pembahasan Muqaddimah Matan bagian keempat. Dan ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, kami juga informasikan bahwa kami sorenya akan kembali hadir kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang kami siarkan langsung dan bertempat di Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Bandung pada pembahasan keutamaan saum sunnah yang merupakan kajian tematik yang insya Allah disiarkan secara langsung pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat pada hari Kamis sore tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriah atau 7 Juli 2022. Dan malam harinya akan kembali hadir program Aisar Aku Bisa Bahasa Arab dalam pembahasan pelajaran ke-12 jilid kedua, pembahasan kitab Durusulullah jilid kedua dalam pembahasan menambahkan dhamir kepada fi'il mudhari. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, program Aisar yang dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Fandi Kasbara Harahap SSC hafizahullah ta'ala akan hadir pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung dari studio Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ikhwati man azani Allah wa iyyakum, kami juga mengajak antum semua yang akan berpartisipasi menitipkan hewan kurbannya di Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung, kirimkan donasi antum ataupun
titipan ya, titipan dari kurban antum di Tarbiyah Sunnah, Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Dan cara-cara untuk mengikuti kurban di Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung dapat antum dapatkan informasinya di media sosial atau di Instagram Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung dan Tarbiyah Sunnah Peduli. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, untuk informasi kurban silakan antum dapat menghubungi nomor 0811216146 dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami segenap kru yang bertugas mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.